Perkenalkan, nama saya Cecilia Agustina Sabola, Prodi Manajemen dari MA2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya menyampaikan pidato saya sapa kita semua dalam bahasa Nias Ya Ahon. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan seluruh teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi. Hadirin yang saya hormati, kita semua tahu bahwa bahasa daerah memegang peranan penting sebagai identitas, ciri khas, alat komunikasi, dan instrumen selama berabad-abad hingga ribuan tahun lewat. Kebudayaan yang luar biasa yang tanpa kita sadari perlahan lenyap dan punah di negeri ini, yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni dan budaya, bahkan eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan maupun tulisan. Banyak sekali bahasa daerah yang ada di Indonesia. Namun, karena zaman yang semakin modern, bahasa tersebut mulai hilang. Banyak anak-anak remaja sekarang tidak mengetahui bahasa daerahnya sendiri. Bahkan lebih memilih menggunakan bahasa gaul yang menurut mereka lebih cocok dengan kehidupan mereka sehari-hari. Anak-anak remaja lebih menyukai bahasa gaul yang menyimpang dari bahasa Indonesia. Misalnya lo, gue, en. Entah akibat dari gengsi atau salah gaul, hingga kita kadang melupakan kepunyaan kita sendiri. Kita kadang melupakan salah satu unsur budaya leluhur kita. Kita terkadang lebih bangga menggunakan bahasa yang lain ketimbang menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Meskipun tetap bahwa semua ada aturannya. Padahal kita tahu, melestarikan bahasa daerah adalah salah satu pilar penting dari pelestarian budaya bangsa ini. Banyak anak muda sekarang yang kurang mengenal bahasa daerah. Contoh bahasa Nias, misalnya sawagele yang artinya terima kasih. Mungkin masih banyak lagi bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia ini, yang kita sendiri belum kita ketahui. Generasi muda sekarang sudah hampir tidak menggunakan bahasa daerah secara halus dan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Kepada siapa ia berbicara. Bahasa daerah mempunyai beragam cara penyampaian kepada lawan bicara berdasarkan usia, senior, dan yang dihormati. Apakah kepada yang lebih muda, teman sebaya, atau orang yang lebih tua? Semua tidak bisa disamaratakan. Satu wilayah menjadi sangat heterogen saat ini. Apabila tidak kuat penjagaan terhadap ciri khasnya, maka semakin luntur pula budayanya, karakternya. Kehilangan arah bukan lagi wacana, melainkan kenyataan. Kita tidak bisa menjaga bahasa daerah secara masif hanya melalui kesadaran. Pentingnya bahasa daerah sebagai salah satu faktor. Pembentukan karakter di tiap-tiap keluarga juga
perlu dikuatkan. Kita tidak memaksa semua menggunakan bahasa daerah di luar rumah. Kebutuhan berkomunikasi tidak cukup diwakilkan satu bahasa saja, melainkan multibahasa, sehingga kebutuhan akan komunikasi bisa terjalankan dengan baik. Penjaga bahasa daerah yang efektif adalah keluarga, karena sebagian besar keluarga masih dalam satu rumpun yang sama. Realitasnya, telah banyak pernikahan beda suku, beda pulau, bahkan beda negara. Pernikahan seperti itu pasti mempertemukan bahasa, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Dalam rangka melestarikan budaya dan bahasa daerah yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, berbagai upaya harus dilakukan, dengan tujuannya agar bahasa daerah tidak akan hilang karena ditinggalkan, dan jangan sampai akan menjadi sejarah yang hanya bisa diceritakan kepada anak cucu kita. Nah, makanya kita sebagai warga Indonesia harus melestarikan bahasa daerah kita, agar bahasa daerah kita dapat dikenalkan di negara lain. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Yahoo.